Pencet dulu recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ICT kelas C ingin mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran bahasa Inggris melalui aplikasi Duolingo. Dengan beranggotakan, saya Kansana Ilahanin Aditi dengan NIM A320220082. Saya Ajeng Febiola Putri Arina dengan NIM A320220086. Dengan saya Rafika Nazila Fajri dengan NIM A320220087. Saya Silvia Alia Sakina dengan NIM A320220091. Baik, dengan ini penjelasan saya mulai. Di slide pertama ada pengertian Duolingo dengan ratingnya. Baik, Duolingo adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa asing. Duolingo menawarkan lebih dari 30 bahasa untuk dipelajari, termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, dan banyak lagi. Duolingo dapat membantu pengguna mengembangkan keterampilan bahasa mereka, termasuk berbicara, menulis, membaca, menerjemahkan, dan mendengarkan. Rating aplikasi Duolingo mencapai peringkat 1 di dunia pendidikan. Lalu di slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan, aplikasi Duolingo direkomendasikan untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kedua, aplikasi Duolingo memberikan interaksi yang kompleks terhadap siswa maupun guru serta interaksi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, aplikasi Duolingo mudah diakses dan memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, fitur komunikasi terbatas. Tidak memiliki banyak fitur untuk berkomunikasi antar pengguna. Lalu yang kedua, tata bahasa. Beberapa pengguna merasa pendekatan Duolingo terhadap tata bahasa terlalu kaku dan tidak memberikan penjelasan yang cukup. Lalu yang ketiga, kosakata yang terbatas. Lalu memasuki slide yang berikutnya ada hasil survei. Yang pertama elemen desain dan teknologi. Yang pertama itu ada skema warna. Skema warna berdasarkan survei sebanyak 45% dari 20 responden tertarik terhadap skema warna yang digunakan oleh Duolingo. Lalu yang kedua ada hyperlink. Hyperlink berdasarkan survei sebanyak 50% dari 20 responden yang menyatakan bahwa hyperlink berjalan dengan baik. Lalu ada navigasi. Hasil survei dari navigasi dalam aplikasi Duolingo memperoleh 40% dari 20 responden yang menyatakan navigasi dapat dipahami dengan baik. Lalu yang terakhir ada waktu muat. Sebanyak 45% dari 20 responden menyatakan bahwa aplikasi Duolingo tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengakses. Ya, selanjutnya yaitu hasil survei aplikasi Duolingo pada bagian fokus. Bagian maksud dan tujuan yang jelas, 45% dari 20 responden menyatakan bahwa aplikasi Duolingo memiliki tujuan dan maksud pembelajaran yang jelas, lalu mencapai tujuan. Berdasarkan hasil survei terhadap 20 responden kalangan mahasiswa bahwa 40% setuju bahwa mereka telah mencapai tujuan dalam mempelajari bahasa asing, kemudian tujuan pembelajaran bahasa yang jelas. Berdasarkan hasil survei terhadap 30 responden kalangan mahasiswa bahwa 40% setuju mereka terbantu oleh materi bahasa asing pada aplikasi Duolingo. Lalu ada pedagogi, desain, dan aktivitas yang jelas. Berdasarkan hasil survei terhadap 20 responden, bahwa sebanyak 60% menyatakan aplikasi Duolingo memiliki desain pedagogi dan aktivitas pembelajaran yang jelas. Dan yang terakhir, tingkat interaktivitas tersedia untuk siswa. Berdasarkan hasil survei, tingkat interaktivitas dari aplikasi Duolingo mencapai 40% yang memilih tingkat interaktivitas 4 dari 20 responden. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil survei dari kegiatan. Oke, next. Oke,
Yang kemudian ada kegiatan yang disediakan aplikasi Duolingo. Menurut hasil survei, menyatakan sebanyak 50% dari 20 responden, latihan yang disediakan pada aplikasi Duolingo relevan dengan pembelajaran bahasa asing. Kemudian ada teori pembelajaran. Dalam survei tersebut, menyatakan sebanyak 50% dari 20 responden setuju bahwa aplikasi Duolingo mudah diterapkan dalam pembelajaran. Next, kemudian ada elemen dasar. Lanjut. Oke, kemudian ada pengoperasian bersifat intuitif. Dalam hasil survei ini menyatakan sebanyak 45% dari 20 responden mudah memahami teori pembelajaran pada aplikasi Duolingo. Yang kemudian ada kesulitan dan kemudahan aktivitas. Berdasarkan hasil survei menyatakan sebanyak 45% dari 20 responden mudah untuk mengoperasikan aplikasi Duolingo. Yang terakhir adalah pengoperasian aplikasi. Dilihat dari data tersebut, menurut hasil survei, menunjukkan bahwa sebanyak 90% dari 20 responden tidak memiliki kesulitan dalam pengoperasian aplikasi Duolingo. Untuk selanjutnya adalah hasil survei menurut elemen konten. Terdapat relevan dengan tujuan berdasarkan hasil survei terhadap 20 responden kalangan mahasiswa bahwa 50% setuju terhadap instruksi penggunaan Duolingo yang mudah dipahami. Kemudian, untuk efektif memberikan pembelajaran atau informasi, sebanyak 45% dari 20 responden menyatakan bahwa informasi pembelajaran yang diberikan melalui aplikasi Duolingo bersifat efektif. Yang selanjutnya, hasil survei menurut elemen elektivitas. Evaluasi efektivitas, dan kegunaannya, menurut hasil survei terhadap efektivitas aplikasi Duolingo bahwa 45% efektif dan 45% beranggapan cukup efektif. Kemudian, sebanyak 70% dari 20 responden menyetujui bahwa Duolingo cocok untuk digunakan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Inggris. Menurut responden dari 10 responden sebanyak 60% setuju bahwa aplikasi Duolingo digunakan sebagai media pembelajaran siswa. Kesimpulan hasil surveinya adalah responden aplikasi Duolingo menyatakan hingga sebagai aplikasi pembelajaran bahasa asing termasuk bahasa Inggris karena memiliki akses yang mudah, mencapai tujuan pembelajaran yang jelas dan juga efektif. Oke, terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.